Halo, welcome back to my channel. Okay, so in my first episode, saya bicara atau berbagi cerita tentang bagaimana saya terdiagnosis dengan endometriosis, adenosis and myom, dan kemudian dokter menyuruh saya untuk operasi, memenopauskan diri dan meminum obat sampai saya benar-benar menopause, ya. Which is sounds very scary gitu kan, menakutkan buat saya gitu, karena ya saya nggak pernah dirawat di rumah sakit atau ada penyakit serius, jadi makanya wow. Terus kemudian saya bilang ke suami saya yang waktu itu saya baru belum lama kenal dia lah, kita masih pacaran. Terus jadi dia memang sudah lama melakukan atau menggunakan bioresonance terapi untuk menjaga kesehatan dia, termasuk juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang dia pernah derita, atau kayak dengue, kemudian juga COVID waktu itu, tanpa minum obat apapun, ya, makan atau minum obat apapun, jadi hanya bioresonansi terapi ini gitu. Oke, so apa sih bioresonansi itu sendiri gitu? Yang saya ketahui, ini saya bukan dokter atau tapi sebatas saya pengguna dan apa yang saya ketahui tentang bioresonansi. So bioresonansi itu sendiri adalah sebenarnya terapi melalui frekuensi atau getaran gitu. Seperti yang saya mention sebelumnya, kayak misalnya teman-teman pasti udah pernah lihat gitu kan, penyanyi opera yang nyanyi dengan suara tinggi banget sampai dia bisa memecahkan gelas wine gitu di depannya, sama seperti itu gitu. Jadi setiap organ dalam tubuh kita itu beresonansi atau bergetar di frekuensi tertentu gitu. Dan bergetar di frekuensi tertentu, dan kalau misalnya dia lagi underperform gitu, atau lagi weak, lagi lemah gitu, dia frekuensinya akan nurun. Atau kalau misalnya lagi overwork gitu, frekuensinya juga akan berbeda dari dia normalnya, gitu. Nah di situ kita bisa mendeteksi gitu dari getaran yang ditangkap oleh, ada alatnya gitu, sama alat itu apakah dia normal, apakah dia overwork gitu, atau dia lagi lemah gitu. Nah sama seperti bakteri, viruses atau parasite, cacing ya, mereka juga bereaksi di frekuensi tertentu gitu loh. Di frekuensi tertentu, ketika kita kirim frekuensi tertentu, kita bisa matiin atau meremove atau menghilangkan parasit itu dari tubuh kita gitu, atau mereka akan bereaksi lah di frekuensi tertentu gitu. Oke. Sampai situ, kalau teman-teman ada pertanyaan, definitely nanti kita diskusi di kolom komentar. Terus sampai situ ya. Terus balik lagi. Jadi suami saya memang sudah menggunakan bioresonansi terapi ini, bioresonansi teknologi. Dia suami saya bisa bahasa Rusia, dan makanya dia tahu perusahaan ini namanya Axioma Life. Mereka sudah di teknologi ini sudah berpuluh-puluh tahun, dan
memang teknologi frekuensi bioresonance terapi ini memang sudah ada sebenarnya berpuluh-puluh tahun yang lalu, especially digunakan awalnya itu digunakan untuk militer, kepentingan militer doang, untuk tuh tentara-tentara supaya bisa disuggest gitu, biar jadi patuh gitulah ya, buat apa namanya, brainwash, something like that lah gitu, something like that. Jadi penggunaannya sangat terbatas sampai kemudian di tahun sekitar 1954 if I'm not mistaken ya, mulai dikembangkan untuk penggunaan selain penggunaan buat tentara atau peperangan ya, buat common people atau buat orang-orang biasa atau di luar militeri gitu. Terus dan sampai sekarang jadi sebenarnya even Nikola Tesla sendiri mention gitu kan tentang frekuensi ini bisa bergetar untuk bikin calm gitu kan, bikin lebih peace gitu, like frekuensi 111 Hertz, it's for to treat or to help your insomnia gitu kan, untuk membantu mengurangi insomnia seperti itu. Jadi dan perusahaan ini melakukan research yang mendalam, mengembangkan database gitu untuk penyakit ini atau symptoms ini bereaksi di frekuensi apa ya gitu. Misalkan flu gitu, common flu ya, ketika disebabkan oleh misalnya virus influenza. Nah, virus influenza itu bereaksi di gelombang atau frekuensi berapa gitu, seperti itu. Itu very basicnya ya, I will say. Nanti mungkin saya bisa tunjukkan lebih jauh lagi gitu websitenya mereka, terus kemudian alat dan apa yang mereka miliki lah basically. Oke, kembali ke story saya gitu. So, suami saya telah menggunakan bioresonance therapy ini for very long time, like 11 to 12 years ago, dan dia berhasil mengatasi beberapa penyakit yang dia derita tanpa minum obat gitu basically-nya. Dan bioresonance therapy ini jadi nggak perlu minum obat tanpa efek samping pastinya ya. Oke, so akhirnya saya bertemu dokter yang menggunakan terapi ini, namanya Dr. Peter. Dia sekarang dia orang Rusia. Dia sekarang menetap di Vietnam, di Nha Trang, udah retired ke 78 tahun kalau nggak salah umurnya sekarang, tapi masih very sharp dan very masih very fit gitu, masih berenang di laut gitu tiap hari gitu, terus jalan kaki kemana-mana. Dan lucunya lagi dia itu smoker gitu, perokok 30-an tahun lah pokoknya. Sampai sekarang dia masih merokok tapi masih very fit banget ya. Dia itu veteran dari Russian Army, militernya Rusia, terus pangkatnya kolonel kalau nggak salah, dan dia adalah stomach surgeon, specialty di operasi perut ya gitu.
Uh, terus saya ketemu dia itu jadi perusahaan ini Axioma Life ini sebenarnya punya alat deteksi yang auto. Jadi kita pasang alat ini, terus kemudian selama 1,5 menit alat ini akan mengirim signal ke organ-organ di tubuh kita dan ngerit atau mendeteksi apakah organ-organ tersebut dalam keadaan normal atau lagi lemah atau lagi overwork gitu. Itu akan ada reportnya, nanti kita akan saya akan liatin ke teman-teman di video selanjutnya. Nah, balik lagi ke Dr. Peter. So saya dan suami pergi ke Vietnam, ke Nha Trang, which is coastal city of Vietnam, very laid back ya, jadi pantai sepanjang kotanya tuh pantai, terus di taman, sepanjang pantai tuh taman gitu, terus jalannya lebar, pokoknya it's a very buat vacation juga sih gitu. Nah, dokter ini kan retire di Nha Trang karena di situ banyak orang-orang atau Russian community-nya, orang-orang Asia banyak yang tinggal di situ juga gitu. Terus kita ketemu Dokter Peter tuh, jadi dia tuh masih menggunakan like kind of a first generation of diagnosis machine gitu. Jadi kayak obeng gitu, disentuhin ke fingertip kita gitu, di sini gitu. Dia masukin code gitu, sending signal I don't know lah, masukin code organ mana yang mau diperiksa atau ya organ mana atau bagian tubuh mana yang mau diperiksa, dia masukin ke code di situ. Terus kemudian si yang kayak obeng itu ngirim signal ke organ tersebut, dan nanti ada jarum yang kayak speedometer gitu, ngeliatin gitu apakah dia yes dalam kondisi good, ya no dalam kondisi not good. Atau kalau misalnya kita dokter pengen nyari tahu apakah ada parasite di bagian tubuh tertentu gitu, yes or no. Jadi si jarum itu atau yang kayak speedometer itu akan ngeliatin yes ada parasite di sini kayak gitu, ada aktif parasite di sini atau tidaknya kayak gitu. Terus nah di situ Dr. Peter nge-scan seluruh badan saya, termasuk diagnosis atau di rahim saya, dan basically-nya yang Dr. Peter temukan adalah actually gitu, endometriosis ini atau lapisan yang sudah terbentuk ini, yang kayak tumor ini, itu adalah mekanisme pertahanan diri saya dari serangan worm atau parasite yang namanya itu cystosoma, which is itu adalah cacing, basically-nya cacing. Cacing itu kata Dr. Peter sudah ada dalam tubuh saya dari saya kecil, okay? Tapi kemudian jadi sebelumnya ini immunity saya itu masih bagus, jadi masih dilindungi atau bisa melawan si cacing ini tidak terlalu aktif gitu loh, tidak bisa terlalu aktif karena immunity saya masih bagus gitu. Dan Dr. Peter menemukan bahwa waktu itu pas Dr. Peter periksa, immunity saya itu drop atau
lagi nggak ada immunity bahkan gitu. Dan dokter Peter bilang sebenarnya ini disebabkan karena saya mengambil vaksin COVID gitu. Jadi saya nggak mau bilang apa-apa tentang vaksin COVID itu sendiri ya, karena again saya bukan praktisi atau seperti apa. Jadi intinya dokter Peter bilang bahwa immunity saya itu drop karena akibat atau efek samping dari vaksin COVID yang saya ambil 2 kali. 2 kali. Dan akhirnya karena immunity saya drop, si cacing ini bisa menyerang lebih powerful gitu, lebih powerful dan menyerang rahim saya, yang akhirnya tubuh saya bereaksi membentuk lapisan ini, lapisan si endometriosis dan lapisan cis ini, lapisan kista ini, untuk sebenarnya melindungi rahim saya dari serangan si cacing ini gitu. Dan saya pikir ini I think penjelasan ini lebih bisa saya terima karena memang again 2 tahun sebelum saya terdiagnosis endometriosis, saya cek di dokter kandungan dan dokter kandungan itu bilang saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu, semuanya normal. Nah, terus memang kalau saya ingat-ingat setelah saya dapat vaksin atau disuntik vaksin, memang menstruasi saya tuh semakin parah gitu. Jadi kalau dulu saya menstruasi sakit, kram ini segala macem gitu, tapi saya minum Kiranti 1 botol, udah habis itu saya oke lagi lah gitu. Saya oke lagi, atau minum 1 pil painkiller gitu, udah itu saya bisa normal lagi gitu basically. Tapi setelah saya dapat COVID vaksin, disuntik COVID vaksin, saya tuh kayak kerjaannya ketika saya dapat itu cuma tiduran gitu. Kadang tuh saya udah minum obat, tidur, bangun saya bisa ngerasain lagi gitu, sakitnya balik lagi gitu. Terus kadang tuh saya untungnya waktu itu ini kan working from home ya. Jadi kadang tuh saya kadang 2 hari saya nggak mandi, terus selimutan tebel, nggak nyalain AC, nggak nyalain kipas gitu, karena it's worse lah gitu basically. Dan ya jadi sakitnya tuh persistence gitu, lebih persisten dari sebelumnya gitu ya. Makanya penjelasan dokter Peter menurut saya iya sih benar gitu. Dan kalau misalnya saya inget gitu ya, dulu waktu kecil memang saya anak kampung gitu, kayaknya sekali 2 kali gitu saya nyebur empang gitu untuk nangkep lele, dimana tuh empangnya tuh lelenya tuh dikasih makan lah ayam bahkan kentang gitu. Jadi mungkin dari situ gitu. Jadi itu terus dokter Peter ngasih program frekuensi untuk ngembaliin imunitas saya. Terus udah gitu juga pastinya untuk ngebunuh cacing itu, si Cystosoma ini. Dan dokter Peter bilang bahwa nggak perlu operasi karena ini masih early stage, and nanti pas Cystosomanya sudah di remove,
dibunuh itu. Terus kemudian saya harus ngelakuin detox setiap harinya. Nanti badan kita juga akan melakukan reaksi sendiri ketika sudah nggak ada ancaman. Itu pembentukan dari sisi itu juga akan berhenti gitu kan. Dokter bilang seperti itu. Jadi saya dikasih program atau disusun di program-program untuk mengembalikan imunitas saya, terus untuk membunuh sisa-soma itu sendiri, kemudian detox, juga saya of course buat endometriosis saya atau buat pembengkakan inflamasi yang terjadi juga saya dikasih. Oke, Butsus itu. Terus moving forward saya cuma melakukan frekuensi terapi itu sendiri. Jadi bagaimana kerjanya? I think we going to continue to the next part because it's too long already and I think I need sometimes buat ini istirahat dulu. See ya.